Ya udah, saya udah oke. Saya sudah ingatkan recording ya. Jadi ini persamaan Maxwell bentuk integral. Ini kita sudah berulang kali setiap kali kuliah. Ya ini karena inti dari listrik dan magnet itu ya 4 persamaan ini. Ya, kemudian kemarin bagaimana ini diubah ke persamaan Maxwell bentuk integral itu dijembatani dengan teorema divergensi. Ya, divergensi. Jadi teorema divergensi itu mengubah integral luas menjadi integral volume. Ya, kemarin kalau kita punya sebarang vektor, ya sebarang vektor f, ya maka integral f dot ds ya untuk permukaan tertutup ini sama dengan integral volume, tapi f-nya divergensikan lebih dahulu. Ya, divergensi f. Ya, ini akan jadi integral volume. Nah, kemudian dari teorema Stokes, ya, ini menjembatani integral garis menjadi integral luas. Ya. Jadi integral lintasan tertutup f dot dl ya, akan menjadi integral luas. Tapi f-nya dikerelkan lebih dahulu. Ya, ds. Oke. Nah, bagaimana operasi divergensi dan Stokes? Ya, divergensi dan curl itu kalkulus harusnya sudah membahas ya. Cuma tinggal dilihat saja di buku-buku itu di bagian terakhir itu ada ada rumus tentang divergensi dan Stokes. Coba saya lihat bukunya ya. Saya carikan. Jadi kemarin kita sudah bahas divergensi. Biasanya di akhir buku itu ada divergensi dan Stokes ya. Ini contoh di buku Electromagnetics itu biasanya di akhir ini ada divergensi, gradien, dan curl ya. Jadi ini ada rumusnya. Ya, jadi curl itu mencari determinan matriks ini. Bentar, nanti kita akan coba bahas. Ya, divergensi juga seperti itu. Sebentar. Yang lebih sederhana, coba saya lihat. Oke, sebentar. Saya carikan dulu ya.
Nah, nanti di soal nanti akan diberikan rumus yang divergensi curl sama tools matematik yang lain ya. Jadi jangan khawatir, nanti rumusnya akan diberikan. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Sebentar. Oke, dari teorema divergensi dan Stokes ini, kemudian kita bisa menuliskan persamaan Maxwell bentuk diferensial. Ya. Persamaan Maxwell bentuk diferensial. Ya, jadi yang pertama ya ini menjadi divergensi ya, jadi divergensi D ya, karena ini menjadi integral volume sama dengan ini, maka supaya sama maka divergensi D ini harus sama dengan rho P. Yang kedua, kalau di sini D, maka di sini B. Divergensi B sama dengan 0 di sini. Yang ketiga, ini menjadi curl ya, karena integral lintasan tertutup ya, maka di sini adalah curl E ya. Ya, ini menjadi integral luas, maka supaya sama, maka di dalam yang diintegralkan ini harus sama. Yang di dalam integral yang di sini akan jadi curl E ya, integral luas sama dengan minus 2pi per 2t integral luas. Berarti curl E-nya harus sama dengan minus 2pi per 2t. Yang keempat, ya sama, ini menjadi curl H. Ya, akan sama dengan J ditambah dengan 2D per 2T. Nah, ini yang sudah kita turunkan dari minggu yang lalu ya. Nah, sebenarnya materi kuliah ini aja intinya ya, dengan relasi-relasinya ya, kita mungkin ada beberapa relasi. Yang pertama D ya, sebagai rapat garis gaya itu hubungannya ini adalah epsilon. Kita juga sudah turunkan pertama ya, epsilon dikalikan dengan E. Ya. Kemudian kalau rapat garis gaya magnet ini terkait dengan mu yang dikalikan dengan H. Nah, kalau ini mediumnya udara atau ruang hampa, ya maka epsilonnya adalah epsilon 0. Ya, jadi ini akan D adalah epsilon 0 dikalikan dengan E. Ya, B-nya adalah mu 0 dikalikan dengan H. Ya, ini kalau relasi di sini ya. Relasi antara D dengan E dengan B dengan H. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Ya, ini soal PS di beberapa tahun yang lalu. Ya, sekarang kita coba ya. Sambil mereview pelajaran sebelumnya.
ini ada soal pilihan. Nih, contoh yang pertama, hasil dari AR cross AY di titik 2 pi per 2, 0. Ya, berarti ini kita 2 pi per 2, 0. Ada AR, ya, cross AY. Ya, ini berarti kita boleh menduga yang pertama kita perlu melihat titik 2 pi per 2, 0. Ya, 2 pi per 2, 0. Nah, ini ya duanya adalah, berarti ini kita lihat ini sistem koordinat apa dulu. Nah, kalau ada AR, ya ini harusnya ini adalah sistem koordinat bola ya. Oke. Nah, sebenarnya ini soalnya harusnya diperjelas apakah sistem koordinat bola atau sistem koordinat silinder ya. Karena kalau silinder kan R, P, dan Z ya. Koordinatnya R, P, dan Z. Ya, coba kita lihat ya. Oke, jadi di sini ada suatu titik, ya, titik 2 pi per 2, 0. Nah, kalau ini kita lihat dulu ya. Ini kalau sistem koordinat silinder, ya berarti ini adalah jari-jarinya 2, ya P-nya adalah P per 2, ya Z-nya 0. Nah, titik ini berarti ya ingat kita harus menamakan penamaan sumbu ya. Kalau di sini X, di sini Y, maka X diputar ke arah Y ya berarti ke sana. Diputar ke arah Y, hasilnya adalah Z. Jadi jari-jari 2, Pi-nya adalah Pi per 2, 0. Berarti 2 Pi per 2, 0. Berarti titiknya adalah di sini. Ya, ini kalau dalam sistem koordinat silinder ya. Titik 2, Pi per 2, dan 0. Nah, kalau sistem koordinat silinder, ini AR cross AY. AR cross AY. AR dalam hal ini, dia AR itu kan menjauhi titik pusat, ya berarti AR ke sana ya. Ya. Kemudian AY juga ke sana. Ya, jadi sini AR ini ke sana, AY-nya juga ke sana. Nah, berarti sudut yang dibentuk antara AR dan AY 0. Jadi AR cross AY ya. Ini kan kalau kita punya dua vektor berarti ini besar AR dikalikan dengan besar AY sin theta ya. Theta itu sudut antara AR dan AY. Besar AR 1 ya, besar AY 1 ya, berarti ini sin 0 ya. Ini hasilnya adalah 0. Ini kalau dalam sistem koordinat silinder. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ya, jawabannya adalah 0 ya. Nah, kalau dalam sistem koordinat bola, maka titik 2 pi per 2 0, berarti di sini adalah R-nya 2, tetanya adalah pi per 2, kemudian pi-nya adalah 0. Ya, kalau dalam sistem koordinat bola. Ya, ingat ini R, theta, dan pi. Ya, berarti dalam sistem koordinat bola, R-nya adalah 2, theta itu sudut yang dibentuk dengan sumbu set, berarti theta sama dengan pi per 2, berarti bidang XY. Ya, pi sama dengan 0, pi itu membentuk sudut X, berarti posisinya adalah di sini. Kalau sistem koordinat bola. Ya, ini sudut 2, pi per 2, 0. Ya. Ini titik ini, 2 pi per 2, 0. Nah, AR ke sini. AR menjauhi titik pusat, AY ke sini. Nah, sehingga AR ya cross AY berarti besarnya adalah AR cross AY ya, AR cross AY. Ya, 1 sin 90. Ya, ini sudutnya berarti 90. Berarti ini hasilnya 1. Nah, besarnya AR diputar ke arah AY. AR ke sini sama dengan AX, AY ke sini diputar ke arah AY. Ya, kalau sekrup ini diputar ke sini, diputar berarti arahnya ke arah AZ. Jadi kalau ini dalam sistem koordinat bola, ya hasilnya adalah AZ. Ya. Jadi ini soalnya ya tergantung apakah ini di sistem koordinat bola atau sistem koordinat kartis atau sistem koordinat silinder. Hasilnya bisa berbeda. Oke. Soal nomor 2. Ya, pernyataan berikut benar. Kecuali. Nah, pernyataan pertama, ya, fluks magnet yang menembus setiap permukaan ya adalah 0. Fluks magnet yang menembus ya setiap permukaan adalah 0. Benar atau salah? Ya. Jadi lebih lengkapnya adalah fluks magnet atau garis gaya magnet yang menembus setiap permukaan tertutup. Ya. Itu yang 0. Ya, jadi kalau tidak tertutup belum tentu 0 ya. Oke. Kemudian yang pernyataan yang kedua. Muatan 2 kulom ada di luar suatu permukaan bola tertutup. Fluks listrik yang menembus S adalah 0. Ya. Jadi ada muatan 2 kulom ada di luar suatu permukaan bola tertutup. Fluks listrik yang menembus S adalah 0. Benar atau salah? Ya, kalau di luar bola, ya sesuai dengan hukum Gauss, ya
jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup, ya ini sama dengan jumlah muatan total ini. Jadi kalau di sini ada 2 kulom misalnya di luar bola ini, ya maka jumlah muatan yang terlingkupi muatan tertutup ini sama dengan 0. Ya, karena di sini tidak ada muatan yang terlingkupi. Ya, hukum Gauss ya. Jadi pernyataan yang kedua ya ini benar. Ya, flux listrik yang menembus permukaan es adalah 0. Oke, perubahan flux listrik terhadap waktu mengakibatkan adanya medan magnet. Ya, jadi perubahan flux listrik terhadap waktu mengakibatkan adanya medan magnet. Benar atau salah? Ya, kita lihat dari persamaan Maxwell. Ya. Perubahan flux listrik terhadap waktu. Ya. Jadi flux listrik itu D. Ya, jadi perubahan flux listrik ya ini. Ini kan jumlah garis gaya atau jumlah flux listrik berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet. Betul. Ya. Kalau ini perubahan medan magnet, perubahan flux atau garis gaya medan magnet menghasilkan medan listrik. Ya, jadi betul ya. Kemudian pernyataan keempat, medan magnet sebanding dengan jumlah arus yang menembus suatu luas yang dikelilingi oleh suatu lintasan tertutup. Ya, medan magnet sebanding dengan jumlah arus. Ya, ini medan magnet sebanding dengan jumlah arus yang menembus suatu permukaan tertutup atau dari sini. Ya, betul ya. Jadi yang salah adalah ya pernyataan yang pertama. Oke, sampai sini ada pertanyaan nomor 2. Nomor 3, diketahui medan vektor A ya, super R kuadrat AR. Hasil integral garis integral tertutup A.dl melalui lingkaran berjari-jari 1 meter berpusat di titik koordinat adalah ya. Kira-kira bagaimana? Ya, jadi ada vektor A ya super R kuadrat arahnya AR. Kita disuruh menghitung ya, suatu lintasan ya jari-jarinya 1 meter berpusat di titik pusat koordinat. Ya, jadi kira-kira ini R-nya 1 meter seperti ini. Ya, dl-nya adalah seperti ini. Ya, atau lingkarannya yang mendatar juga boleh. Ya, kira-kira berapakah integral lintasan tertutup A.dl? Oke. Kira-kira bagaimana? Ya, Anda coba dl-nya ya. Berarti dl-nya ini kalau ini sumbu X, Y, ya, Z, ya, berarti dl seperti apa? dl-nya. Ya, dl-nya ya berarti sepanjang busur ini ya. Kalau ini sepanjang Z,
berarti kan ini sudut theta. Berarti panjang busur ini adalah R sin theta ya, kalau ini sudutnya theta. Ya, berarti di sini dl-nya adalah R sin theta d theta ya. Oke, panjang busur kan R sin theta ya. Sorry, R d theta, sorry. R d theta aja, bukan ada sin theta. Jadi kalau kita punya busur, di sini sudutnya adalah d theta, ya. Di sini jari-jarinya R, di sini kan R d theta ya. Sorry. R d theta. Nah, tinggal Anda integralkan ya. Berarti kita tinggal integralkan ya, berarti 0 sampai 2pi. Ya, di sini vektornya adalah 1/r kuadrat ya, AR ya, arah radial ya. Jadi di sini ininya adalah R d theta. Oke. Nah, jadi ini arahnya adalah AR, R d theta AR. Ya, jadi ini akan jadi 0 sampai 2pi 1/r d theta. Nah, karena ini bukan fungsi theta, ya ini hasilnya adalah 2pi per R ya. Nah, kalau R-nya 1, ya hasilnya harusnya 2pi ya. Oke. Yang ketiga ada pertanyaan. Yang keempat. Berikut adalah konsekuensi yang benar dari persamaan Maxwell. Arus pergeseran terjadi akibat perubahan fluks magnet terhadap waktu. Ya, jadi dari persamaan Maxwell, ya, arus pergeseran, ya, jadi di sini ini adalah arus akibat muatan bergerak. Nah, ini adalah arus akibat garis gaya, perubahan garis gaya listrik persatuan waktu. Ya. Nah, perubahan terhadap garis gaya listrik ini disebut sebagai arus pergeseran. Ya, ini disebut sebagai arus pergeseran. Ya, atau displacement current gitu ya.
Ya, displacement current. Jadi dari persamaan Maxwell, arus pergeseran itu terjadi akibat perubahan flux magnet terhadap waktu. Benar atau salah? Salah ya. Arus pergeseran itu terjadi akibat akibat perubahan flux listrik ya. Di sini D bukan B. Ya, jadi ini adalah arus pergeseran itu terjadi akibat perubahan garis gaya listrik atau perubahan medan listrik, bukan karena medan magnet. Oke, jadi pernyataan yang pertama salah. Pernyataan kedua, semua medan listrik statis termasuk medan konservatif. Ya, medan konservatif itu artinya dia akan punya energi yang sama kalau dia kembali lagi ke titik semula. Nah, apakah semua medan listrik statis itu termasuk medan konservatif? Ya, medan konservatif sekali lagi punya energi yang sama ketika dia punya posisi kembali yang sama di titik yang sama. Ya, kita lihat dulu nanti. Ya, C, dapat terjadi gelombang elektromagnetik di udara. Ya, jadi dapat terjadi gelombang elektromagnet di udara. Jadi di udara itu ada listrik dan magnet, begitu ya. Oke, ini kemungkinan benar. Divergensi dari medan listrik sama dengan muatan listrik. Yang keempat, divergensi dari muatan listrik. Divergensi dari muatan listrik sama dengan divergensi dari medan listrik sama dengan muatan listrik. Salah ya. Yang benar adalah divergensi dari rapat. Ya, rapat flux listrik sama dengan ya muatan listrik. Yang dimaksud dengan statement keempat itu adalah divergensi E sama dengan rho V gitu ya. Tapi salah. Yang benar adalah divergensi D sama dengan rho V. Ya, jadi D itu adalah rapat flux atau rapat garis gaya. Jadi bukan divergensi dari medan listrik, tetapi divergensi dari rapat flux listrik. Itu yang benar. Oke, jadi pernyataan konsekuensi benar ini adalah yang C ini ya, dapat terjadi gelombang elektromagnet di udara. Oke, yang berikutnya. Pada daerah vakum, terdapat rapat flux listriknya adalah D, XAX, YAY, ZAZ. Pernyataan berikut benar, kecuali. Ya, mana yang mencari pernyataan yang salah berarti ya. Kalau benar tapi kecuali. Oke. Ini yang paling simpel. Ya, ini kita bisa jawab. Dari D dapat menimbulkan medan magnet. Nah, syarat supaya dia menimbulkan medan magnet, ini harus berubah terhadap waktu. Atau D-nya fungsi waktu. Ya, jadi kalau D-nya bukan fungsi waktu, dia tidak menghasilkan medan magnet. Jadi ini pasti salah. Ya, silahkan dicek
pernyataan yang lain ya. Divergensi D ya adalah ya berarti Anda cari divergensi D-nya. Oke, jadi pernyataan yang salah adalah yang keempat. Oke, ini soal pilihan gandanya ya. Contoh tes beberapa tahun lalu. Nah, berikutnya ada soal essay. Ya, contoh soal essay. Sebuah rapat muatan permukaan. Ya, ini rapat muatan permukaan 20 mikrokulom per meter persegi berbentuk bidang datar tak berhingga diletakkan pada Y sama dengan 4. Kemudian rapat muatan garis 20 mikrokulom per meter panjangnya tak berhingga diletakkan di Y sama dengan 0, X sama dengan 2. Cari apakah ada posisi di mana intensitas medan listriknya sama dengan 0. Jika ada, tuliskan koordinatnya. Ya, jadi gambar dulu. Ya, ada rapat muatan permukaan rho S sama dengan 20 mikrokulom. Di Y sama dengan 4. Ya, jadi ya, X, Y, Z. Ya. Di Y sama dengan 4. Ya, jadi di sini ada rapat muatan bidang. Ya, ini katakan ini ada rapat muatan bidang di Y sama dengan 4. Ya, di sini rho S-nya, rapat muatan bidangnya adalah 20 mikrokulom per meter persegi. Oke. Kemudian terdapat muatan garis diletakkan di Y sama dengan 0 dan X2. Ya, rapat muatan garis di Y sama dengan 0, X sama dengan 2. Ya. Y sama dengan 0, X2. Ya, berarti Y sama dengan 0 itu di sini, X sama dengan 2 di sini. Ya, jadi ada rapat muatan garis rho L 20 pi mikrokulom per meter, panjangnya tak berhingga, diletakkan di Y sama dengan 0, X sama dengan 2. Ya. Jadi Y sama dengan 0 di sini, X sama dengan 2 di sini. Ya, berarti di sini ada rapat muatan garis. Ya, berarti di sini ya. Ya, ini ada garis, rapat muatan garis
tak berhingga panjangnya, ya, rho L-nya adalah 20 pi mikrokulom per meter. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada medan listrik total, ya, di mana akibat dua muatan, ya, garis dan bidang ini hasilnya resultannya sama dengan 0. Ya, berarti di sini E total, ya, kita cari yang sama dengan 0 itu posisinya di mana. Nah, ini ada E akibat muatan garis, ya, dan ada E akibat muatan bidang. Ya, ada E akibat muatan garis dan ada E akibat muatan bidang. Ya, kalau kita perhatikan, ya, di sini ada muatan garis dan ada muatan bidang. Nah, kita perlu tinjau dulu, ya. Jadi kalau akibat muatan garis ini, ya, kalau ini ada garis, ya, kita buat permukaan Gauss. Ya, kita buat permukaan Gauss dengan jari-jari R. Ya, dengan jari-jari R. Ya, maka sesuai dengan hukum Gauss, jumlah garis gaya yang menembus sama suatu permukaan tertutup, ya, jumlah garis gaya berarti D dot ds sama dengan muatan total yang terlingkupi. Ya, muatan total yang terlingkupi berarti di sini adalah di sini totalnya adalah rho L dikalikan dengan L. Ya, jadi kalau ini adalah rho L berarti dikalikan dengan L panjangnya. Nah, di sini yang katakanlah ini muatannya positif, ya. Berarti yang menembus permukaan itu hanya selubungnya saja, karena yang tutup atas dan tutup bawah ini, ya, kalau ini arah garis gayanya ke sana kan tidak menembus tutup atas dan tutup bawah. Berarti tutup atas dan tutup bawah kita bisa abaikan, yang ada hanya selubung. Nah, kalau ini jari-jarinya R, panjang garisnya adalah L, ya, maka luas dari selubung itu adalah 2pi R kalikan L. Ya, jadi di sini kita bisa lihat, ya, D, ya, dikalikan dengan 2pi R L sama dengan rho L kalikan L. Ini bisa dicoret. Ya, jadi D-nya adalah rho L per 2pi R. Ya, atau kalau kita cari medan listriknya, ya, jadi D itu adalah epsilon kalikan E, maka E-nya adalah, ya, D dibagi dengan epsilon. Ya, jadi sini hasilnya adalah rho L per 2pi epsilon. Ya, kalau ini asumsinya udara berarti 2pi epsilon 0 L, 2pi epsilon 0 dikalikan dengan R. Jadi E akibat muatan garis adalah 2pi E0R. Ya. Jadi di sini hasilnya adalah 2pi, rho L dibagi dengan 2pi epsilon 0 R. Ya, rho L dibagi dengan 2pi R dikalikan dengan epsilon 0.
Ini medan akibat muatan garis. Kalau akibat muatan bidang ya tinggal kita bikin permukaan Gauss yang sesuai ya. Permukaan Gauss yang sesuai. Kalau ini bidang datar ya kita bisa buat ini bidangnya adalah bidang kubus misalnya ya. Nah, silakan nanti Anda cek ya di sininya. Kalau ini adalah muatan bidang, maka di sini adalah rho S per 2. Ya, ini arahnya normal. Ya, ini arahnya adalah radial. Nah, sekarang kita cari titik di mana medan totalnya sama dengan 0. Ya, kemungkinannya ya kalau ini sama-sama positif ya. Ya, kemungkinannya jadi kalau ini positif ya berarti di sini arahnya kan arah radial ya. Nah, sehingga di sini kalau ini rho S muatan bidang ini positif, berarti ini juga arahnya menjauhi ke sana, dan yang di bawah Y sama dengan 4 arahnya ke sana. Jadi titik kemungkinannya ya, jadi yang AN itu yang satu adalah ya untuk area antara Y antara 0 sampai 4 ya. Maka arah AN itu adalah minus AY. Ya, jadi ini adalah minus AY. Untuk 0 sampai 4 kan berarti arah medan listriknya ke sana. Kalau Y lebih besar dari 4, arahnya ke sana. Sementara di titik ini, ya, kalau di Y kurang dari 0, arahnya ke sana. Setelah Y lebih besar dari 0, arahnya ke sana. Sehingga kemungkinannya, ya, kemungkinan yang menghasilkan resultan yang 0 berarti arahnya harus berlawanan. Ya, karena di Y lebih besar 0 ke sana, Y satu sisi, kalau Y kurang dari 4 untuk bidang, arahnya ke sana. Untuk Y lebih besar dari 4, maka bidang akibat muatan bidang ke kanan, akibat garis juga ke kanan, sehingga totalnya tidak mungkin sama dengan 0. Begitu juga untuk Y kurang dari 0. Akibat muatan garis ke kiri, akibat muatan bidang ke kiri. Ke kiri ditambah nggak mungkin 0. Jadi yang probabilitas yang menghasilkan muatan bidang, muatan garis ditambah muatan bidang totalnya 0 antara 0 Y sampai 4. Nah, cuma detailnya kita perlu lihat ya di berapa. Nah, ini. Jadi Anda tinggal di sini untuk 0 Y sampai 4, maka di sini hasilnya adalah AY. Nah, pertanyaannya di R berapa? Ya, jadi kita cari di sini R-nya berapa? Pada jarak berapa dari muatan garis sedemikian sehingga hasilnya sama dengan 0. Oke, silahkan dicoba. Ya, Anda tinggal menentukan berapakah R-nya ya, sedemikian sehingga hasilnya sama dengan 0 ya.
Oke. Ada pertanyaan? Tadi itu yang bidang Pak, yang PS/2 itu bagaimana Pak? Ya, jadi saya harusnya itu di awal-awal ya. Sebentar saya carikan hasilnya aja. Dapat muatan bidang. Ini masih 2 epsilon 0 ya, sorry. Sebenarnya kita bisa cari dari permukaan Gauss ya. Kalau garis sudah ya, ini rho L per 2pi epsilon 0. Oke. Nah, kalau bidang, saya gambarkan misalnya ada bidang ya. Sebentar. Ya, misalnya kita punya rap bidang. Harus saya kasih. Jadi misalnya ada rapat muatan bidang. Ya. Ya, misalnya bidangnya di X sama dengan 0. Ya, supaya gampang di sinilah misalnya. Nah, ini katakanlah ini rapat muatan bidang terdistribusi nih rho S. Coulomb per meter persegi. Nah, kalau kita buat suatu permukaan Gauss ya, yang sesuai, yang mudah untuk kita hitung, contohnya kita buat permukaan Gauss-nya ya seperti ini. Ya, contohnya seperti inilah. Kalau ini muatannya positif misalnya ya, berarti kan arah flux listriknya kan berarti tegak lurus terhadap bidang ini ya. Tegak lurus terhadap bidang permukaan ini, terhadap rapat muatan. Jadi kalau ini di bidangnya di sumbu X ya, atau di Y sama dengan 0 ya. Ini bidang Y sama dengan 0. Ya. Berarti untuk Y di bidang Y lebih besar daripada 0. Ini kan arah medan listriknya arahnya ke kanan ya. Listrik. Nah, untuk
Y kurang dari 0, berarti kan ke kiri. Karena arah medan listrik itu menjauhi muatan positif. Ya. Kalau dia kalau dia muatan negatif, dia menuju muatan negatif. Nah, sehingga arah medan listriknya kalau di Y kurang dari 0, arahnya ke kiri. Nah, hukum Gauss itu menghitung jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup. Kalau permukaan tertutupnya ini kubus, maka permukaan yang tertembus medan listrik itu hanya permukaan yang di sini, ya, dan permukaan yang di sini. Ya, karena permukaan yang bawah dan atas, ya, ini kan nggak ditembusi rapat garis gaya medan listriknya, karena dia sifatnya sejajar. Ya, jadi kalau ada hujan, ya misalnya ini hujan gitu ya, ini arah hujan. Kalau kita buat penampangnya begini, ya maka akan ditembus oleh hujan ini misalnya. Tapi kalau hujannya ke bawah, kita buat penampangnya ya sejajar dengan hujan ini, ya nggak tertembus. Nah, sama ya. Jadi yang tertembus oleh permukaan yang tertembus oleh medan listrik ini ya hanya permukaan yang kanan ini dan yang kiri. Nah, sehingga ya dari hukum Gauss, ya jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terlingkupi. Nah, kalau ini rapat muatan bidang, maka di sini adalah rho S dikalikan dengan ds. Nah, di sini permukaan tertutup itu ada atas, bawah, depan, belakang. Nah, yang berpengaruh itu hanya ada sisi kiri, ya d.ds ditambah dengan sisi kanan, ya d.ds, ya kanan, ya integral rho s ds. Nah, jadi yang atas, yang bawah, yang depan dan yang belakang sana itu nggak ditembus oleh permukaan, nggak ditembus oleh rapat garis gaya ini. Nah, kemudian kalau ini adalah kubus, maka luas kiri sama dengan luas kanan. Ya, jadi ini seolah-olah 2 integral d.ds ya sama dengan ya integral rho s.ds. Nah, sehingga ini rho.ds sama, ya jadi di sini 2 dikalikan dengan D ya sama dengan rho S. Atau D-nya ya sama dengan rho S per 2. Ya, arahnya kemana? Arahnya adalah tegak lurus dari rapat muatan bidang ini. Arahnya kalau dalam hal ini di sebelah kanan arahnya adalah ke kanan, ya. Di Y kurang dari 0 arahnya ke kiri. Atau kita namakan ini A normal gitu ya. A yang tegak lurus terhadap bidang permukaan rapat muatan permukaan ini. Nah, kalau tadi kita cari E-nya. Medan listriknya berarti rho S, ya, rho S dibagi dengan 2 epsilon 0 AN. Gitu. Jadi kalau ada rapat muatan bidang, medan listriknya itu adalah
rho S dibagi dengan 2 epsilon 0. AN-nya itu tergantung dari permukaan bidang ini. Kalau misalkan ini bidangnya di Y sama dengan 0, maka arahnya adalah, kalau Y lebih besar 0, maka arahnya adalah AY. Kalau kurang dari Y kurang dari 0, arahnya adalah minus AY. Itu normal, itu artinya tegak lurus terhadap bidang ini. Ya, begitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang tinggal kita cari ya. Supaya sama dengan 0 berarti di sini ya, supaya sama dengan 0 ya, berarti di sini rho L per 2 PR epsilon 0 harus sama dengan rho S per 2 epsilon 0. Ya, ini bisa dicoret, tinggal dicari R-nya berapa. Ya, kita bisa cari R-nya. Berarti R-nya sama dengan, ya, 2-nya bisa dicoret, rho L per rho S, ya, ini masih ada P ya. Ya, sehingga R-nya tadi, rho L-nya adalah 2pi. Ya, jadi kalau kita masukkan, rho L-nya ini adalah 20pi. 20pi. Rho S-nya adalah 20. Ya, dikalikan dengan pi. Ya, jadi R-nya adalah 1. Jadi di R sama dengan 1, ya, jarak dari titik di sini, dari garis ini 1, berarti di Y sama dengan 1 lah. Ya, Y sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Disitulah resultannya sama dengan 0. Ya, berarti ini kan ini X-nya 2, Y-nya 1. Ya, jadi di titik 2,1. Itu totalnya sama dengan 0. Oke. Ya, jadi ini Anda bisa langsung ambil saja kalau ada muatan garis dan muatan bidang. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, ini garis, ini bidang. Ini garis, ini bidang. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, soal berikutnya. Flux listrik D sama dengan R sin theta, AR, A theta, dan AP. Carilah muatan total dalam permukaan tertutup seperempat bola yang dibatasi oleh ini. Ya, jadi di sini ada D, dicari muatan total. Ya, berarti kita pakai hukum Gauss atau persamaan Maxwell yang pertama. Ya, jadi di sini divergensi dari D sama dengan rho V. Ya.
Jadi D-nya diketahui, dicari muatan total dalam permukaan tertutup. Ya, pertama Anda cari rho V-nya dulu. Ya, baru muatan totalnya adalah Anda, ini kan rho V ketemu. Ya, setelah ini muatan total berarti kita integralkan total. Integral rho V dV. Ya. Jadi D-nya ini ya. Cari muatan total dalam permukaan tutup seperempat bola yang dibatasi oleh ini. Oke. Ya, jadi Anda cari divergensi D lebih dahulu, baru muatan totalnya adalah, ini kan masih rapat muatan. Ya, ini satuannya masih Coulomb per, ini rapat muatan volume. Mencari muatan total berarti kita harus ya kalikan dengan volumenya atau integralkan integral volume. Oke, nah cuma di sini soalnya adalah divergensi dalam sistem koordinat bola ya, ada R, theta, dan Pi. Oke, petunjuknya seperti itu. Ya, ini seperempat bola. Ya. Antara 0 sampai pi per 2. Ya, tetanya. Kemudian 0. Pi-nya antara 0 sampai pi. Ya, jadi volumenya adalah volume seperempat bola. Oke, Anda coba dulu. Nah, soal terakhir. Suatu medan magnet berubah waktu frekuensinya 10. Ya. Jadi pada satu medium menginduksi medan listrik dengan intensitas E-nya adalah ini. Nah, diketahui E, ya, cari B. Ya. Jadi pertama Anda harus memperkirakan kira-kira persamaan Maxwell mana yang dipergunakan. Kalau ada E, dicari B. Ya, E berubah terhadap waktu, maka akan ada B. Nah, berapakah B? Kira-kira kita pakai persamaan Maxwell yang keberapa? Ya. Jadi kita kira-kira kita akan pakai persamaan Maxwell. Ya. Jadi di sini E-nya berubah terhadap waktu. Ya. E berubah terhadap waktu, maka kita cari B. Nah, kira-kira pakai persamaan Maxwell keberapa? Ya. Jadi di sini persamaan Maxwell-nya kita lihat ini. Ya, kalau ada E ada D. Ya. E ada D. Maka kalau ada ini maka akan ada H. Nah, akan ada H maka kita bisa menghitung D.
Ya. Jadi di sini asumsinya kalau misalkan tidak diketahui, ya berarti di sini rapat arusnya, ya. Jadi kita asumsinya tidak ada arus akibat muatan yang bergerak, ya. Jadi medan magnetnya ditimbulkan oleh medan listrik yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi di sini d per dt akan sama dengan curl H. Atau kita bisa juga dari sini. Curl E sama dengan minus dB per dt. Ya, jadi ini relasinya seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau diketahui E-nya, kita bisa cari B-nya. Oke. Jadi soal yang keempat. Ya. E-nya tadi diketahui 10 Z pangkat 3 sin omega T. 10 Z pangkat 3 sin omega T arahnya adalah AY. Ya, maka ya, kita bisa dapatkan curl dari E, ya Anda cari dulu. Ya, sama dengan minus dB per dt. Sehingga B-nya nanti Anda bisa cari. Ya, tinggal diintegralkan. Ya, berarti ini minus pindah ke sini, mencari B berarti kita integralkan terhadap T. Ya, jadi Anda cari dulu curl E-nya lebih dahulu, baru diintegralkan terhadap T. Ini hasil dari B. Ya, gambarkan grafik perubahan besarnya E dan B pada sumbu waktu T. Ya, jadi nanti dari kalau sudah dapat E dan B, nah kita gambar sebagai suatu fungsi waktu. Ya, jadi 10 Z sin omega T. Ya, arahnya adalah AY. Ya. Jadi kira-kira gambarnya ini adalah X, Y, Z misalnya ya. Jadi E-nya tadi ke arah AY. Jadi nanti kira-kira hasilnya ya ini fungsi sin. Ya, ini kira-kira hasilnya begini. Ini adalah arah E. Ya. Nah, B-nya karena ini ada cross atau ada curl, ya ini kira-kira hasilnya nanti adalah ya ke arah AX. Ya, Anda cari dulu ini ya. Jadi B-nya kira-kira nanti fungsinya seperti ini ya, arah AX. Ya, kira-kira seperti ini. Arahnya adalah ke atas dan ke bawah.
Nah, ini arah dari B-nya. Ini arah dari E-nya. Nah, kira-kira seperti itu, cuma eksaknya nanti ada gambarkan secara ini ya, sebagai fungsi Z. Oke, Anda coba dulu, nanti saya jelaskan lebih detail ya. Nah, tinggal Anda coba nomor 3 dan nomor 4. Nanti soalnya saya kirim ke grup. Ya, coba dulu nomor 3 dan 4. Nanti solusinya saya kirimkan lebih detail. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nanti soal UTS-nya seperti apa, informasinya saya kirim ke grup ya. Baik, kalau nggak ada, silahkan dilihat juga di LMS. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup. Baik, kuliah sampai di sini. Silahkan latihan soal dulu yang nomor 3 dan nomor 4 tadi. Saya kirimkan nanti di grup ya. Oke, sampai di sini kuliahnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.